Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada baginda alam Habibana Karim wa Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini malam kita dapat berkumpul, kita bermuazah, kita majlis bersama, duduk bersimpuh bersama, membaca daripada zikir, yaitu wirid as-sakran maupun daripada pembacaan ratib al-idrus, yang mana kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang menjadi amalan kita, apa yang menjadi dawaman kita ini membawakan kita menuju ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai cintanya daripada cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita termasuk kepada anak-anak muda yang senantiasa istiqamah membaca ratib, yang mana membaca ratib ini yang biasa dibaca oleh orang-orang tua kita. Dan alhamdulillah kita sebagai anak muda, walaupun dalam keadaan seperti apapun, kita senantiasa istiqamah untuk membaca dawaman zikir, wirid sakran dan ratib al-idrus. Mudah-mudahan ini menandakan kalian adalah pemuda-pemuda atau pemuda generasi Islam yang bisa membawa kemajuan kemaslahatan umat Islam, dan mudah-mudahan kelak kalian menjadikan sosok yang senantiasa dalam lindungan Allah, dalam ma'rifatnya Allah, dalam hidayahnya Allah, dalam inayahnya Allah, dan mudah-mudahan kita nanti diperkumpulkan kembali di hadapan Allah dengan kenikmatan Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga malam ini kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian yang sedang ujian, dengan barakah daripada wirid sakran dan ratib al-idrus, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan berikan ilmu yang manfaat untuk kalian. Dan yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan Allah berikan kesehatan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta kepada Allah agar bangsa kita dijauhkan dari bala, dijauhkan dari fitnah, dan disatukan umat Islam, dan mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang thayyibun wa ghafurur rahim. Amin ya rabbal alamin. Para teman-teman sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita terpilih menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai dan mudah-mudahan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ta'lim kita sebentar dan mudah-mudahan bermanfaat. Pada malam hari ini kita akan sedikit membahas daripada sandaran hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan, setiap apapun yang kita lakukan, maka serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita adalah termasuk daripada hamba-hambanya Allah yang lemah. Kita nggak bisa berbuat sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Di dalam kitab Al-Hikam dijelaskan min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zallil. Min alamatil i'timadi, salah satu tanda bergantungnya seseorang pada suatu amal, ya, 'alal 'amali nuqsanur raja'i adalah kurangnya raja atau harapan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wujudi zalali, tatkala ia mengalami kegagalan atau berbuat dosa. Guna meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim wajib untuk beramal, tetapi di dalam waktu kita bersamaan diwajibkan pula untuk kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita beramal, maka kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan apa yang menjadikan niat kita, apa yang menjadikan tujuan kita ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan kita menyandarkan segala sesuatu itu dengan amalan kita. Kita udah baca, kita udah mengamalkan sesuatu amalan, tetapi ternyata Allah belum berikan, berarti kita bersandar kepada amalan kita. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah dengan kita mengamalkan sesuatu amalan, baik itu wirid sakron maupun ratib al-idrus maupun dawaman lainnya, tahlil, tahmid dan sebagainya, salawat dan lain-lainnya, maka kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mempunyai persepsi dengan amalan kita bisa menghantarkan kita sesuatu tempat yang mulia di sisi Allah tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib beramal, tetapi juga kita wajib selain kita beramal dan ikhtiar, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak mungkin bisa duduk di majlis ini. Tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak mungkin bisa simpuh bersama-sama di dalam mendawami daripada wirid as-sakron maupun ratib al-idrus. Ini semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri, yang patut menjadikan keteladanan dalam hidup kita, bahwasanya semua apa yang kita kerjakan ini semata-mata adalah kekuatan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah mana Allah memberikan kita umur, yang mana Allah memberikan kita napas, yang mana Allah memberikan kita penglihatan, kesehatan jasmani dan rohani, maka dengan syukur itu maka kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Kita duduk di majlis ilmu, kita baca zikir, kita baca sholawat, kita sholat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bersyukur nih. Bersyukurnya kenapa? Bersyukurnya kita dikasih karunia kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang telah dicontohkan dan disyariatkan dalam agama Islam. Maka kita bersyukur menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kita ini bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah-tambah nikmat itu. Tapi kalau kita nggak bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka kata Allah, tunggu azabku yang nanti kalian dapat di saat nanti di yaumil kiamat. Kita ini hidup hanya sementara. Kita hidup di dunia ini nggak lama, paling juga batal 70 tahun. Umat Nabi Muhammad paling batal 70 tahun, 80 tahun pun udah jarang sekarang. Karena kenapa? Nabinya sendiri berapa umurnya? Berapa? Umur Rasulullah berapa? 63 tahun. Atau tepatnya itu 62 tahun 2 bulan 22 hari. Itulah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya semakin kemari kita sebenarnya ada yang mengatakan milad mubarak, ya, selamat ulang tahun. Bertambahnya umur, bertambahnya umur apa itu? Berkurangnya umur, harus introspeksi diri. Sekarang fatur umur 13, besok 14. Kalau jatah fatur 40 tahun, berarti sekarang kalau 13 hitungannya tuh berapa tahun lagi. Kalau satria ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umurnya cuma sampai 20 tahun. Sekarang umur 16 tahun, berapa tahun lagi berarti? 4 tahun lagi misalkan. Karena setiap kita itu nggak tahu kematian kita kapan. Makanya kata guru, punya guru, setiap kita itu ucapin aja marhaba ya Israel, marhaba ya Israel. Selamat datang Israel, selamat datang Israel. Tapi minta sama Allah, ya Allah, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, wafatkan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Maut kita hindari nggak bisa. Si Aden mau nyumput dimanapun, kalau Israel datang, wah, cabut nyawanya. Dia mau nyumput di lubang semut sekalipun, mereka tahu nggak? Tahu, masuk ke dalam tempat ditutup dengan baju. Wah, ada yang tahu, mereka tahu nggak? Tahu tuh mau nyumput di mana, gue cerita. Ya. Jadi dengan amal ini, bagaimana dengan kita beramal
lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente kaji, tujuannya niatnya apa? Niatnya adalah bersyukur, talab ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Al-Quran, kita baca salawat, semuanya itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu itu apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin laki-laki maupun kaum muslimin perempuan. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, yang kubur. Kalau kita belum mati, belum ada tuh kata kita berhenti untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ente bersyukur masih bisa duduk majlis ilmu, masih bisa duduk kita belajar mendengarkan kalam-kalam ilahi, mendengarkan salawat. Ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang sudah lupa daripada ilmu-ilmu, yang sudah tidak mau duduk di majlis-majlis ilmu. Udah banyak kita duduk di majlis ilmu dibilangnya kolot, kita duduk di majlis ilmu dibilangnya norak. Kenapa? Lebih enak duduknya di kafe, lebih enak duduknya di pos ronda main game sampai pagi, ketawa-ketawa, kaki kayak gitu. Tapi kalau duduk di majlis ilmu berat, karena hanya orang-orang yang mempunyai keimanan yang tinggi yang Allah pilih yang bisa duduk di majlis ilmu. Yang Allah berikan cahayanya itu di dalam hati orang itu adalah cahaya nur Nabi Muhammad, sehingga orang itu mau duduk di majlis ilmu mengalahkan daripada kesenangan dunianya. Seberapa banyak kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lebih asik untuk kehidupan dunia kita. Sekarang ini kita masih muda, kita masih Allah umur kita baru 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, emang mati mana umur. Terus kalau kita dari saat ini kita nggak mau belajar, terus nanti kita mau bisa. Kedepannya itu kita banyak tantangan, banyak yang harus kita hadapi. Kalian sebagai pemuda-pemudi Islam harus bisa menjadikan tauladan yang baik, menjadikan uswah, menjadikan figur, dan menjadikan seorang pemimpin di masa depan yang berakhlakul karimah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang jauh daripada agama Allah, yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian kejar dunia, ilmu agama kalian nggak kalian dapat. Kalian sekolah tinggi-tinggi, kalian kuliah beratus-ratus juta, berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, tapi ilmu agama kalian nol, maka di hadapan Allah adalah nol. Tapi kita nggak sekolah tinggi, cuma sampai SMP, SMA, tapi menuntut ilmunya dengan istiqamah, rajin ibadahnya, tahu ilmunya dalam beramal, dalam menjalankan segala perintah Allah. Walaupun kita rendah pendidikan kita di dunianya, tapi ilmu akhiratnya kita tinggi, maka di hadapan Allah tetap kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di dunia kita dianggap sebelah mata ini, Allah nggak ada kerjaannya, diem aja. Ya, kita zikir sama Allah, kita ikhtiar dapat 1000, 2000, alhamdulillah. Teman kita yang gajinya jutaan, puluhan juta, setiap bulan kita dapatnya cuma 1.500.000. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita istiqamah di majlis-majlis ilmu, maka itulah yang Allah lirik. Dan dalam pandangan minar rahmani ain, ada dalam apa? Ratib ada di situ. Allah ya Allah minadrah minarrah ya. Minal ainir rahimah tunawikul, terus namradin sakimah. Kita minta pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Habibullah ngajarin kita tuh, ya Allah, ngadu kita, ya Allah, pandang saya dengan rahmatmu ya Rabb, pandang saya dengan kasih sayangmu. Makanya seorang sufi, seorang wali itu, ada nggak seorang wali itu yang pendidikannya tinggi dalam dunia formal, tapi tahu nggak ilmunya? Tahu, karena semuanya ada di dalam kitab-kitab para salafun saleh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda, berlakulah kalian setepat dan secermat mungkin, sebab ketahuilah
bahwa amal salah seorang dari kalian tidak bisa memasukkan kalian ke dalam surganya Allah. Kita amal tinggi-tinggi ini, beramal tinggi-tinggi, lalu kita bergantung kepada amal tuh. Kita udah merasa, puasa gue udah hebat, ngaji gue udah jago, sholat tahajud gue tiap malam, zikir ratusan ribu tiap malam. Lalu kita yakin dengan amalan kita nggak berserah diri kepada Allah, kita sombong dengan amalan kita, bahwasanya dengan amal itu bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, amalan itu belum tentu bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat nanya nih, ya Rasulullah, apakah termasuk Anda wahai Rasulullah? Apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah. Yang bisa memasukkanku ke dalam surganya Allah bukan karena amalan, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayangnya Allah. Lalu pertanyaan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah, bisa mendatangkan kasih sayangnya Allah? Maka melakukan amalan-amalan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga semuanya, maka insya Allah Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada seorang pemuda, ada seorang semasa hidupnya ini, dari mulai balik, ya akhir balik itu dia ibadah, sampai di akhir hayatnya dia pun tetap dalam keadaan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada satu menit pun, bahkan satu detik pun yang tidak ibadah sama Allah. Dia sudah terus ibadah, zikir terus. Nah, pas mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini orang ngomong nih, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan amalanku. Masukkan aku ke dalam surgamu dengan amalanku. Kata Allah, malaikat, timbang amalan hambaku ini, dan kau timbang nikmat mata yang aku berikan kepadanya. Nikmat mata yang Allah berikan kepada orang itu, Allah timbang dengan amalan orang itu selama hidupnya. Ternyata nikmat mata yang Allah berikan lebih berat dibanding amalan dia sama hidupnya. Itu baru nikmat mata doang tuh, belum nikmat penciuman, belum nikmat mulut, belum nikmat telinga, belum nikmat semuanya, belum napasnya. Kalau kita banding-bandingkan amalan kita dengan nikmat Allah, lebih banyak mana? Nikmat Allah. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyadari diri, kita nyadar bahwasanya kita ini adalah hamba-hamba yang jauh. Makanya bilang sama ente semuanya, jangan pernah bosan untuk belajar agama. Ente nggak bisa baca Al-Quran, rajin ngaji agar bisa baca Al-Quran. Ini udah nggak bisa baca Al-Quran, makin dewasa nggak bisa baca Al-Quran, malu kita ngaku umat Islam. Ngakunya umat Islam, tapi kita nggak kenal, nggak bisa baca Al-Quran. Sekalipun baca Al-Quran, makhrajnya jauh. Sekalipun bisa baca Al-Quran, tajwidnya nol. Percuma nggak? Kenapa? Karena kita nggak mau belajar dengan baik, dengan benar. Tapi kalau kita mau belajar dengan benar-benar, jangankan kita, ente yang masih muda, sendiri masih belajar. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali datang ke rumah guru. Belajar demi Allah, belajar baca Al-Quran di depan guru. Kayak sama kalian, kayak si Apin baca, kayak gitu wajib. Coba kamu baca, sama juga ternyata banyak kesalahan-kesalahannya. Terus belajar. Tentang ilmu fikih sama juga belajar. Seminggu 2 kali ke pondok, seminggu 2 kali ke pesantren. Ngapain belajar lagi? Sama kiai, sekarang sama habaib. Belajar. Nah kita belum bisa apa-apa, udah nggak mau ngaji. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati. Ya, ini adalah zaman-zamannya fitnah, yang mana kita dijauhkan daripada agama dan dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kalian
Ya, kalau kalian punya istri, kalian berkeluarga, tolong jaga keluarga kalian. Ya, jaga keluarga kalian. Makanya kadang mohon maaf kita sedih. Ya, kita sedih melihat saudara-saudara kita, melihat orang tua kita yang belum bisa menutup aurat, yang belum bisa menjaga auratnya. Karena kenapa? Sedihnya kita masih tahu karena kita cinta sama orang itu, karena kita sayang sama keluarga kita. Seorang wanita satu helai rambut yang dilihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, satu helai rambut dilihat laki-laki yang bukan mahramnya, itu siksanya 70 tahun di neraka, disiksa sama Allah. Satu helai rambut. Satu helai rambut yang kelihatan dari seorang wanita yang dilihat bukan selain mahramnya oleh orang lain, maka itu hukumannya kata Allah, maka orang itu, wanita itu akan Allah berikan hukuman selama 70 tahun di dalam nerakanya Allah. Itu satu helai rambut. Karena kalau satu kepala berapa helai rambut? Coba. Itu baru dari rambut doang. Baru dari rambut, belum lagi kalau dari anggota lainnya. Makanya kenapa Islam ini sangat menjaga kemuliaan seorang wanita, menganjurkan wanita itu agar memakai busana yang menutup auratnya tidak ketat, karena menjaga kemuliaan seorang wanita. Karena wanita itu adalah mulia di hadapan Allah dan mulia dalam syariat agama Islam. Oke, kita sangat miris. Makanya kalian nanti kalau punya keluarga, jaga tanggung jawab kalian tuh. Tanggung jawab kalian di saat kalian sudah berkeluarga, punya istri kalian nggak nutup aurat, maka nanti pertanggungjawaban kalian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilakukan oleh istri kalian kelak tanggung jawab kalian di hadapan Allah. Kalian membiarkan istri kalian nggak nutup aurat, di depan Allah nanti di hari kiamat kita yang akan dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat miris sekarang ini ya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kenapa ngomong kayak gitu? Bukan kita fanatik. Kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita ya. Setelah kita mengingatkan, memberitahu, lalu nggak diterapkan, gugur kewajiban kita. Tapi kalau tanggung jawab seorang suami sama istri nggak gugur, tetap sampai hari kiamat. Tapi kalau misalkan kita mengingatkan saudara kita, lu jangan kayak gini, tutup auratnya, lu jangan kayak gini, tutup auratnya, gugur kewajiban kita. Tapi seorang suami tanggung jawabnya sampai nanti di akhirat. Satu, orang wanita yang tidak menutup auratnya, yang kelihatan rambutnya satu helai rambut, dan dia keluar daripada rumah tanpa menutup auratnya, maka bisa menarik 7 golongan dari keluarganya ke dalam neraka. Pertama siapa yang ditarik? Orang tuanya yang laki-laki. Gara-gara dia punya anak perempuan yang gak bisa menjaga auratnya, nutup auratnya, yang tadinya orang tuanya itu masuk surganya Allah, rajin ibadah kepada Allah, gara-gara dia punya anak wanita yang gak bisa menutup auratnya, maka ditarik oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua siapa? Yang kedua adalah adik daripada perempuan itu. Kalau ente punya kakak, kakaknya nggak nutup aurat, siap-siap kita ditarik sama siapa? Sama kakak kita ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillahimin. Makanya bersyukur nggak punya kakak cewek. Aman, ya Ustaz ya, aman, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau kita punya seorang kakak wanita nggak nutup auratnya, 7 golongan dari keluarganya. Yang pertama suaminya, orang tuanya, adik laki-lakinya, suaminya, ya anak laki-lakinya, tuh yang masuk tuh, ya anak laki-lakinya. Terus siapa? Kakeknya masuk, ketarik juga. Aduh lagi lupa tuh. Itu yang pertama tuh dari keluarga. Kakek, ayah, suami, siapa lagi?
anak laki-laki terus adik laki-laki itu bakal ditarik. Kita ini ibadah tiap malam zikir, subhanallah, subhanallah. Kita tahu nih, ente punya keluarga nggak nutup aurat, kita diem, kita nggak ngomong, kita nggak nasihatin, itu yang akan narik kita. Tapi kalau kita udah nasihatin, ngasih tahu, terus kita kasih tahu, gugur kewajiban kita nanti. Tapi dalam satu riwayat, yang 7 itu walaupun sudah dikasih tahu, itu tetap akan ditarik ke neraka dulu. Cuman beda kalau yang si pelakunya 70 tahun disiksa, kalau kita mungkin cuma setahun kali di sana gitu. Tapi setahun di akhirat itu beda dengan setahun di dunia. 1 hari di dunia sama dengan 1 tahun di akhirat. Sekarang 1 tahun di akhirat berarti berapa tahun di dunia? Berapa? Ya begitu dah. Sekarang ente bayangin. Ini apa ini? Air. Ente bayangin air lagi dimasak mendidih. Lagi golak-golak. Tangan ente masukin. Ya. Tahan 1 hari. 1 hari gimana ya rasanya? Itu baru tangan kita kan. Terus kalau misal badan kita yang bukan ke neraka, itu mau bohongan kali. Ya mudah-mudahan kalian ngalamin di sana aja. Sekarang kalau kita ngomong masalah gitu harus ngomong ya, itu mau bohongan kali, nggak nakutin doang. Ente baca kitabnya, belajar makanya. Makanya bersyukur gak punya apa? Kakak perempuan. Terus hati-hati gak punya kakak perempuan. Tapi ada kewajiban kita sama keluarga lain. Ingetin orang tua kita, ingetin adik-adik kita. Ya. Makanya kenapa sih kita ini beramal dan terus beramal, dengan amal itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Si Patur yang tadinya mungkin nggak mau sholat karena sering ngaji, akhirnya terpancing hati nuraninya untuk rajin sholat, walaupun masih malas-malasan. Itu makanya naudzubillah summa naudzubillah. Makanya kadang kenapa ya sekarang melihat hal-hal yang perlu kita kasih tahu. Sekarang kalau kita kasih tahu, lebih galakan yang mana? Galakan kita kasih tahu. Padahal kita kenapa? Kita kasih tahu itu karena kita cinta, karena kita sayang sama dia. Jangan sampai nanti di akhirat dia nyesel. Padahal orang ngomong itu bahkan masalah pribadi, ya, masalah amal gue, ya, yang disisa nanti, ya, nggak apa-apa silakan. Yang penting kita udah ngingetin. Makanya Allah memberikan berbagai macam ujian, salah satunya kebanyakan wanita zaman sekarang sudah tidak menutup aurat. Paha dibuka, ya, pakai kaos straight, yang dimana pas lagi nonton gelak, yang lihat satria. Kagak dilihat gimana kata Satria, dilihat gua dosa. Kayak itu serba salah dia. Lihat gimana, nggak lihat gimana. Yang lain anteng matanya melotot. Itu udah kedatangan, berarti mendatangkan murkanya Allah Subhanahu. Dunia udah nggak lama lagi. Dunia udah gak lama lagi. Contohnya ahlul baitnya Nabi udah banyak dimusuhin ya. Salah satunya ahlul baitnya Nabi udah banyak dimusuhin, dicaci maki, dicerca macam-macam. Dunia udah gak ada banyak, udah gak lama lagi. Kapan waktunya? Allah yang punya urusan loh. Mudah-mudahan sih gak ngalamin kiamat. Ya, mudah-mudahan sih gak ngalamin. Soalnya kalau membayangin kiamat, Masya Allah, 40 hari tanpa ada matahari, 40 hari tanpa ada
matahari, gelap terus. Gimana kira-kira? Orang nggak dapat cahaya matahari 1 minggu aja. Gimana coba? Lemes. Nah ini 40 hari, 4 minggu lebih nggak dapat matahari, mati, siksa. Udah kayak gitu nggak apa? Matahari sekali turun, sekali terbuka, dekat kepala kita, panasnya. Sekalinya muncul tuh mataharinya panasnya luar biasa. Nggak dapat matahari 40 hari, sekalian nongol tuh matahari, panasnya luar biasa. Kering tuh semuanya. Kita ngap kayak menjair. Nyariin apa? Nyariin air kalau ketemu udah perebutan saing bunuh sini. Belum lagi nanti fitnah Dajjal datang, aku Tuhan. Pak tuh udah kau sedang ngap datang Dajjal. Gua Tuhan. Lihat ada air laut. Wah, patur imannya kosong. Wah, kau benar Tuhan. Aku minta air dikasih sama Dajjal. Makan. Satu pengikut gua dan neraka. Abadi tuh. Permanen stempel press. Tapi kalau yang imannya kuat datang Dajjal, nggak nolak, nggak mau. Pasti dia akan dijaga sama Allah Subhanahu. Tapi kalau yang imannya kagak ada, nggak dijaga sama Allah, udah sana lu ke Dajjal, sana apa air sini gitu. Dajjal sana. Udah cepet biar jadi barahnya api neraka. Iya, kalau kita di atas, kita keraknya api neraka gimana? Paling bawah teriak, Satria tolongin. Atau Satria, lu sama ngaji, lu sih kagak percaya sama gua gitu. Terus gimana Sat? Ya DL. Kalau mau derita lu gitu. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa duduk di majlis ilmu. Ini kalau ngomong kayak gini, pengajian di Kalisuren, di ibu. Kalau ngomong kayak gini nih, ibu diem semua, yang ada nangis. Kenapa gue nangis? Ustaz, jadi kalau kayak gitu gimana ya? Takut banget buka aurat. Tapi habis ngaji besok gitu ya lagi. Karena gimana? Solusinya gimana? Doanya Allahumma paksakan. Kalau nggak dipaksain, sulit. Makanya kita ngaji, semuanya itu adalah tergantung daripada niat kita. Niat kita benar nggak nih kalau Allah? Kalau niat kita hadir di majelis ilmu karena Allah, bukan semata-mata karena sesuatunya, insya Allah kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man sakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi anniya karim. Ini merupakan karunia Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau justru mengingkari nikmat-nikmat yang telah Rabbku berikan. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ia ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Jadi kita bersyukur itu, kata Allah, untuk diri kita sendiri. Ini Rasulullah bersyukur. Dengan kenikmatannya dia beribadah, dengan kemuliaannya dia ibadah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukurnya. Kita ibadah pun sebagai bentuk kewajiban kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat usahain, sama juga sholatnya masih bertanggung-tanggung. Apalagi subuh berat banget ya. Kalau nggak dipaksa-paksain, subhanallah. Ngaji juga kayak gitu. Kalau nggak dipaksain mah kaki berat banget. Apalagi udah lagi nonton sinetron Ikatan Cinta. Si Aldi, ya. Si Apin udah main game udah, si Patur juga. Pokoknya kalau udah di kamar dipanggilin juga, walaupun nggak dengar, pura-pura nggak dengar udah.
Tur, orang-orang denger udah. Digentar mamanya tur, api magilin, iya kok, mamanya keluar, tidur bentar kali, udah keluar. Berat badannya emang kalau ngaji coba. Oke, alhamdulillah kita istiqamah, mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri saja acara ta'lim kita pada malam hari ini walaupun hanya sebentar. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan menjadikan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita kelak dipertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.